berangkat dari ini ya, dari apa? Dari roti ya. Akhirnya sekarang punya snack guys yang bisa dibawa kemana-mana. Oke, balik lagi di Ilham Ayu Official. Nah, di part selanjutnya, di episode ke-38 ini, gue udah kedatangan sama ratunya kue Lampung, guys. Halo. Yang mampir ke Krabby. Gokil. Oke, hello Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Selalu. Alhamdulillah. Ya, sehat semua kita. Oke. Dari mana Mbak? Biasalah kita ini kalau udah begini nih tinggal kontrol Kontrol aja ya. Oke. Kontrol aja sama ya biasa melebarkan sayap-sayap gitulah. Mantap. Ini ratunya kue Lampung. Ya. Queen Bener. Siger ya. Merek atau brandnya itu adalah Queen Queen Siger. Siger. Ya, Oke. tagline-nya Ini ratunya kue Lampung. jualannya jualan apa Mbak? Kalau untuk Queen Siger Video ini dipersembahkan oleh Krabby.id. itu sebenarnya brand ya, dia brand. Kalau orang yang sepintas nggak tahu tuh, kadang kemarin ada yang nanya Queen Siger itu langsung ke craft gitu, singkatannya craft. Langsung kebayang ke craft ya? Gitu kan. Iya. Ternyata ini adalah kue. Jadi kami bergerak di olahan tepung, produksi kue. Ada kue basah, ada kue keringnya. Gitu. Jadi macam-macam pokoknya kuenya itu dari roti, dari cake ya. Itu ada bolu, macam-macam bolu. Kemudian aneka kue kering juga banyak sekali. Berarti memang banyak banget ya Queen Siger ini dan produknya. jajanan pasar juga. Oke. Ada juga. Nah, ini yang di depan kita ini apa? Nah, ini adalah nih Mas Ilham nih ya, sekalian saya mau menceritakan bahwa ini adalah produk terbaru dari Queen Siger. Produk terbarunya. Jadi tadinya kita itu membuat kue kering ini mungkin kalau pas lagi ada kegiatan apa sih namanya lebaran ya, hari-hari besar. Hari besar gitu kita baru produksi banyak. Tapi sekarang ini selalu tersedia yang namanya cookies kopi. Ini tuh kayak ini bukan sih kayak good time gitu nggak sih? Ya, ini kayak good time sih. Ini ala-ala good time. Iya. Ini kan aromanya kopi, rasanya ngopi banget gitu kan. Okay. Jadi di sini aku buat nih dikombinasi dari kopi bubuk Lampung dan bahan-bahan premium ya. Kemudian menjadi salah satu cemilan. Dia rasanya crunchy, kemudian rasa kopinya benar-benar yang dapat. Oke. Iya, bikin santaimu jadi lebih seru. Ini memang kenapa Mbak? Kenapa milihnya kopi? Iya, ini cookies kopi. Kenapa ya? Jadi mau cerita sedikit ya, boleh ya? Boleh dong. Jadi untuk mencapai dan mendapatkan produk yang sekarang ini yang menurut saya luar biasa sekali dan akan menjadi produk unggulan saya gitu ya, cookies kopi ini. Kenapa? Karena memang benar-benar yang saya kondisikan dengan cookies ini yang memang kering, yang artinya memang sangat awet 6 bulan. Benar. Gitu. Insya Allah masih tidak berubah rasanya ya. Nah ini jadi kan bisa untuk kemana-mana gitu bisa gitu Mas. Ini bisa dibawa kemana-mana. Ya, bisa dibawa kemana-mana dengan kemasan yang terbaru yaitu kemasan aluminium foil. Betul. Tadinya atau sekarang saya punya juga sebenarnya 2 kemasan, satunya aluminium foil, kemudian yang kemasan lama itu dengan kemasan plastik. Plastik putih itu ya? Jadi kalau lihat di sini, ini kalau yang 50 ini kan kemasannya aluminium foil. Kalau yang plastik biasanya 20 awalnya 20 ya. Itu adalah untuk perizinan dari Dinkes PIRT-nya Mas di situ. Kemudian untuk halal juga insya Allah sudah dalam proses tinggal turun fatwa juga. Dan juga untuk merek Queen Siger ini juga dalam proses haki. Mantap guys, ini baru pengusaha guys. Jadi saya mau cerita sedikit ya kenapa sampai munculnya cookies kopi ini. Bener, harus nih. Jadi yang pertama saya ini tidak langsung instan seperti ini sebenarnya banyak sekali Mas Ilham. Kalau mau cerita atau flashback perjalanan ini ya. Jadi sudah ibarat kata itu bukan nyungsep lagi, udah berbalik apa ya salto mungkin ya. Aduh luar biasa sekali lah pokoknya ya luar biasa. Jadi kalau misalkan memang orang lihatnya enak banget gitu ya. Udah kemana-mana, ini produknya udah kemana-mana. Iya.
Insya Allah ini toko oleh-oleh Lampung ini sudah ada semua. Nah, tapi jadi dia nggak melihat prosesnya. ya iya gitu. Karena memang saya orangnya enjoy santai gitu, yang gitu. nyusup itu nggak saya nggak dipublis nggak saya gitu kan. publis gitu loh ya. Yang ibarat kata itu yang mungkin bengong harus bagaimana menemukan cara segala macam itu nggak dipublis gitu. Yang ada itu enjoy aja. Oke, gitu, ceritakan Mbak, ceritakan. Jadi seperti itu ya. Jadi dulu saya sebelum berkecimpung di kue-kue ini, saya tuh orang yang malas berbikinan. Kenapa saya bilang malas? Ya bisa beli gitu. Iya, dulu ibu saya, ini bermula dari ibu saya, itu benar-benar yang Ibu Rosdiana ya, istilahnya nama ibu saya itu Rosdiana, saya Mei Diana. Nama saya itu cuma di bulan Mei aja dikasihnya Mei, Diana itu nama ibu saya. Ternyata sekarangnya saya baru enggak kalau nama Diana dari ibu saya ini memang saya menurunkan bakat dia yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi ibu saya ini tukang buat kue. Jadi dulunya itu di kampung itu toples itu selalu penuh kalau lebaran, dan bahkan tetangga itu selalu bilang kok ibunya kok pinter banget buat kue. Nah di situ Mas Ilham, aku nggak pernah mau bantuin bikin kue, saya cuma masaknya aja kebagiannya. Itu saya ngeliat ibu saya itu luar biasa, pokoknya setiap habis bikin saya yang masak, bikin Isa yang masak, dan itu luar biasa sekali tanggung jawab itu yang harus saya selesaikan. Dulu kan kalau buat kue basah itu kue legit ya, itu nggak kayak sekarang pakai oven yang sama lah. Sekarang saya ovennya udah bagus gitu kan. Kalau dulu tuh dikekep pakai arang-arang itu, Mas. Jadi saya tuh keselnya itu kalau saya lebaran itu saya punya cacat-catatnya di sini, kena panas, kena ini mutung. Itu nangis gitu lah istilahnya. Kita mau berlebaran ya, tapi kita muka mutung, masak kue di sini kenaan apalah kan. Itu saya sangat-sangat bikin saya tuh males banget untuk masak kue. Buat masak kue. Terus di situ saya bilang sama almarhum ayah saya, kebetulan almarhum Zulkifli ya, dan ayah ya, saya nanti kalau sudah nikah, saya males buat kue kayak gini. Saya mau beli semuanya. Saya bilang gitu kan. Amin, amin, amin. Semoga katanya nanti kamu dapat suami pejabat. Kayak gitu. Amin gitu kan. Jadi ya terus saya aminnya orang tua ya, saya terima gitu loh. Dalam artian itu nggak mau ngebuat itu, dalam artian tuh nggak mau yang susah-susah masak-masak pakai arang gitu loh Mas. Itu luar biasa sekali. Luar gitu. biasa nyiksanya, benar. Intinya tuh kalau saya memang mau buat, saya akan membeli bahan-bahan alat-alat yang memang sudah modern gitu. Nah seperti itu. Karena kalau kayak dulu tuh kalau buat donat itu sampai digebuk-gebuk, dipukul-pukul segala macam. Sekarang pas tekniknya nggak gitu loh. Ternyata gitu kan kita udah punya ada mixer, planetary segala macam. Lebih simpel itu terus sambil nyanyi-nyanyi, duduk-duduk itu kayaknya udah jadi gitu loh. Kalau dulu tuh yang benar-benar kayak nyuci itu di ngolenin itu capek banget Mas Ilham. Dan itu nggak kepingin saya seperti itu gitu loh. Akhirnya? Iya, nah akhirnya saya juga nggak tahu, nggak ada kepikiran saya untuk buat kue. Saya ini suka fashion. Pertama saya jadi saya menjadi distributor fashion pada saat itu kan. Selampung juga, jadi di situ bergerak di bidang fashion, sendal, sepatu dan sebagainya. Nah itu saya memang sudah ilmu marketing ya, artinya karena fashionnya saya suka, apa yang saya pakai, apa yang saya gunakan tuh laku. Dan itu saya jual pakaian gitu. Jadi saya jual pakaian itu ya biasalah hanya ngambil sesaat. Kalau batik-batik saya ngambil dari Jawa pas saya mudik gitu kan, saya manfaatkan peluang. Kemudian kalau yang untuk yang baju-baju yang lain saya kerjasama dengan beberapa grosiran gitu, seperti itu. Dan itu saya manfaatkan pada saat saya mengantar jemput anak gitu dulu. Awalnya. Terus kenapa Queen Siger? Karena dulu saya punya butik itu namanya Queen butik juga. Queen karena dia adanya keberadaannya itu di Jalan Ratu. Jadi Ratu itu saya Queen gitu loh. Jadi namanya gitu. Jadi saya di bidang busana atau namanya fashion ini saya sudah lama lah, cukup lama, 8 tahunan ya, sampai 10 tahun gitu ya. 8 tahunan? Iya, 8 tahunan saya ini. Itu berjualannya via? Iya, itu berjualannya waktu itu offline sama lewat ada majalah. Itu majalah-majalahnya itu, dan itu kita punya ini namanya distributor kan, ada pusatnya di Jakarta, dan itu alhamdulillah yang namanya Butik Queen juga dulu sempat dapat penghargaan gitu kan. Dari pusat yang mempunyai brand itu. Jadi dia penjualan tertinggi, omset tertinggi. Wow, keren. Ya, makanya selalu dibilang sama teman-teman 10 besar itu selalu yang megang yang number one itu selalu Queen. Ya Ratu gitu loh, gitu kan sesuai dengan namanya.
Jadi ya di sana itu waktu itu ya akhirnya ada dari bonus, situ ya ya. ada bonus, jalan-jalan ke luar negeri. Serius, Mbak? Iya, saya ke 2010 saya sudah ke Singapura ya, zaman dulu loh gitu kan, ya jalan-jalan gitu kan ke Singapura. Terus kemudian setahunnya lagi aku ke Thailand gitu. Jadi ya benar-benar yang dapat gratis gitu. Jadi gitu kan. ownernya tajir banget berarti dia. Iya. Jadi seperti itu udah ibarat kata tuh yang saya katakan, saya pernah di omset tertinggi, saya pernah jatuh, saya pernah nyungsep, itu sudah saya lewatin. Udah ya, lewatin. Iya, saya lewatin. Terus kemudian saya pernah tingginya untuk omset distributor fashion itu luar biasa, saya pernah menjalaninya. Dan ini runtuhnya atau mungkin sepinya itu bukan karena saya. Kalau saya selalu semangatnya 45, Mas. Oke. Kenapa? Karena saya tergantung dengan produk itu, produk dari Jakarta, produk dari pusat, dan itu tergantung. Jadi banyak yang suka dengan produk itu, tapi di sana tidak ada, kosong. Produksinya udah mulai kosong, nggak produksi lagi segala macam. Akhirnya banyak yang kecewa. Nah akhirnya ya saya banting setir di baju-baju konvensional. Gitu, baju-baju saya istilahnya saya langsung di baju di Queen Siger Collection. Tadinya kan butik Queen, kemudian saya Queen Siger Collection, saya punya brand sendiri buat Queen Siger Collection itu. Saya jepret-jepret sendiri, pasti ganti brandnya gitu kan. Saya udah nembak-nembak gitu loh brand itu, ya kan. Nah sekarang brand saya Queen Siger Collection. Nah, seperti itu kan. Nah jadi alhamdulillah masih bisa bertahan dan tidak menjadi distributor lagi. Saya tetap bertahan dengan Queen Siger Collection. Dan saya tetap Queen Siger Collection lah ini saya itu. Dan di situ saya menggalakkan banyak batik-batik. Saya kerjasama dengan kantor-kantor pengerjaan seragam-seragam batiknya, Mas. Gitu. Saya lebih ke seragam yang saya iniin. Jadi seragam-seragam ibu pengajian untuk baju-baju syar'inya. Itu kita yang handle. Kami yang handle. Alhamdulillah waktu itu 2 tahun berjalan dan kena pandemi. Bahkan saya pernah juga melakukan penjualan itu secara online. Pernah juga saya online karena artinya begini. Pada saat dulu pas offline baju-baju itu terus kemudian mulai muncul online ya. Saya pun mengikuti perkembangan zaman, saya jual juga online. Saya dengan live streaming juga gitu kan. Jadi dulu Bunda Nasmal juga kalau di Facebook itu juga sudah banyak pengikutnya, alhamdulillah kan gitu. Terus tiba-tiba pandemi ini yang kemarin itu, Mas, yang bikin luar biasa. Saya tuh nggak tega mau dagang. Bukannya saya nggak mau jalan dagang, saya nggak tega jalan, nggak tega gitu. Kalau saya mau menawarkan baju, orang nanti itu mereka kan beli. Orang itu sementara memikirkan bukan untuk itu gitu loh. Benar. Kok saya kayaknya tega amat, kok saya jadi begitu orangnya gitu loh. Lucu kan? Saya masih ada usaha ya. Masih yang gimana gitu. Akhirnya terus kenapa terus kemudian teman-teman saya yang grosir itu juga banyak yang tutup di Tanah Abang sana kan. Jadi kita ada grup PGMTA, Pusat Grosir Tanah Abang itu banyak yang tutup sehingga mereka juga kan dibatasin untuk datang-datang itu loh. Bener-bener pada nge-live juga nggak ada yang nonton loh, Mas, gitu loh. Memang bener-bener kita tuh waktu itu situasinya tuh horor banget gitu loh mau keluar. Iya benar, takut ya. Di situ saya ini bukan orang yang orangnya tuh yang harus berhenti dengan nyalain keadaan itu enggak. Saya selalu berpikir apa sih yang bisa saya lakukan dengan kondisi ini gitu kan. Benar. Akhirnya, Mas, saya bingung dengan keterbingungan saya itu barusan di pandemi ini, hari ini nggak boleh kemana-mana, malamnya saya muter otak, ya kan? Saya muter otak, saya harus berjualan apa? Saya lihat kurma, Mas. Yang dia ada di otak saya itu cuma ada kurma gitu kan? Kurma. Akhirnya apa coba? Saya coba tawarin di Facebook. Ini kebetulan kan Facebook saya ini banyak pengikutnya. Banyak pengikut, di mana pengikutnya itu orang-orang yang konsumtif untuk belanja dan percaya dengan saya. Itu kan artinya kan mungkin kesan baik kita ya. Jadi begitu saya share, besok mulai ready ya kurma. Kalau nggak salah waktu itu kurma Golden Valley. Benar. Itu pagi-pagi udah ada yang minta 5 kilo loh, Mas, 5 kilo begitu. Saya bingung itu, padahal saya barusan kontak, saya mau ngambilnya di mana, gitu. Nah, akhirnya saya minta tolong suami saya ya, dan di sini juga saya selalu berterima kasih kepada suami saya, selalu support. Jadi beliau ini walaupun sibuknya dia juga kadang-kadang dia masih mensupport saya untuk terus Bunda terus maju gitu kan, terus bergerak. Sebenarnya dia juga nggak bisa memberikan geraknya itu seperti apa, cuman dia kamu tuh jangan mudah mengeluh gitu kan, jangan cemen kalau usaha, maju aja terus di depan pasti ada jalan begitu. Padahal dia nggak ngerti jalannya itu apa gitu. Saya tahu benar
Karena dia orang birokrasi, jadi dia nggak yang memberikan jalan apa, cuma dia selalu support. Karena tipe kamu nih orang yang nggak bisa diem, katanya gitu. Ditaruh di rumahnya, ditaruh di rumah juga nggak bakal bisa diem gitu kan. Jadi dia nganter saya ngambil kurma malam-malam itu Mas hujan. Besoknya bener orang pada datang gitu untuk kurma karena untuk apa sih support apa namanya kekebalan ya kan, karena pada waktu itu pandemi itu kita butuh yang namanya benar-benar yang imun, madu, kurma itu benar-benar yang konsumsi memang benar harus ada itu kan pada waktu itu. Jadi dari situ Mas, dari selama pandemi itu alhamdulillah tuh kurma saya itu benar-benar yang luar biasa banget. Dan saya bukannya saya berterima kasih dengan pandemi ya, artinya pada saat pandemi itu saya ini malah dapat penghasilan gitu loh. Iya, yang suami saya lagi bingung itu ngapain gitu kan, karena nggak kerjanya gimana gitu kan, saya tetap ada yang pesan kurma-kurma itu. Ini nih, ini tuh biasa. Sebenarnya pesan ya untuk kita ketika kita jangan banyak mengeluh lah intinya ya. Benar, jadi orang itu pada takut keluar rumah itu. Saya nggak nganter barang ke terminal Raja Basa. Saya ke terminal Raja Basa loh, nganterin di Dispuspa-Jaya itu. Saya dus-dusan kurma itu saya kirim ke sana. Udah itu saya benar-benar nggak, bismillahirrahmanirrahim, saya pakai masker, sanitizer, saya kirim. Dan di situ saya upload di Facebook, katanya orang pada takut keluar, kamu malah keluar gitu kan. Saya bismillah aja gitu. Alhamdulillah ya itu. Terus kemudian itu berjalan sampai bulan puasa Mas. Saya jualan kurma, akhirnya karena kurma saya rame, saya sekarang beli kurmanya nggak ke gudang datang ke saya. Nganter pakai mobil itu kan, setiap saya ada bukan gitu deh Mas, luar biasa. Gokil. Iya benar, luar biasa. Saya baru mulai ibarat kata, maaf ini ya Mas, ibarat kata tiap hari saya dapat uang gitu loh dari penjualan kurma gitu, walaupun sedikit-sedikit, tapi kalau saya kalikan bulan gitu kan banyak juga gitu. Nah kalau misalkan baju itu kan lama pada pandemi itu, ibarat kata mungkin aku 1-2, tapi saya kurma ini tiap hari itu ada. Dan ternyata penghasilan saya di baju lebih besar di kurma ini gitu kan. Terus saya mulai berpikir gitu, kok luar biasa ternyata hal yang rutin meskipun itu kecil, hasilnya diakumulasi dalam 1 bulan. Ya, kan kita pengusaha masih kecil ya gitu kan. Ya bagi saya tuh ini ekspektasi banget ya, besar gitu menurut saya dengan seperti itu. Nah, kalau kita duduk-duduk siapa yang ngasih uang Mas? Benar, setuju. Ya kan? Setuju. Itu loh maksudnya, kalau kita duduk-duduk menyesali diri, menangis di pojokan misalkan ini pandemi, kenapa sih ya Allah pandemi ini? Enggak ada yang ngasih duit. Ada yang ngasih duit. Ini kurma orang keliling tukang sayur aja. Mbak, ada kurma. Kan ada, kita ada stok. Makanya luar biasa waktu itu saya jualan kurma. Ya. Jadi pas masuk bulan puasa, ini otak udah mikir lagi. Gue harus ngapain? Bulan puasa itu saya yakin di depan gang aja sudah ada orang jualan kurma. Bener. Ya kan? Saya nggak bisa nerusin kurma ini lagi, gitu kan. Saya berhenti di kurma. Saya tetap ada stok, sisain stok sekitar berapa dus gitu kan. Jangan sampai ada yang memang pesen nggak ada lagi gitu. Jadi saya kurma tetap. Kemudian saya mulai bikinan kue Mas. Mulailah ya mikir kue lagi nih. Kue ini saya itu bikin kue untuk anak saya buka puasa sebenarnya. Iya. Iseng-iseng lah ya daripada beli di luar lagi. COVID juga. YouTube-nya buat. Ya kok jadi loh Mas, nggak pernah loh adanya saya tuh ngeliat YouTube itu nggak jadi gitu. Katanya kalau lihat YouTube katanya nggak pernah jadi kan, yang katanya nggak, saya jadi. Bahkan penampakan kue saya selalu bagus-bagus gitu, lebih bagus dari yang saya lihat itu hasilnya. Ini bisa kita simpulkan, ini makna dari kenapa ibunya Mbak Mei nyuruh Mbak Mei. Dari ternyata di situ saya itu baru mulai berpikir, apakah ini ada yang bakat diturunkan dari ibu itu gitu loh. Benar-benar luar biasa sekali gitu. Saya juga apa yang ada di YouTube itu saya ikutin, dan bahkan saya kalau belajar itu cepat nyambung. Gitu kan ya, cepat nyambung saya tuh juga heran gitu, kenapa saya kok cepet banget di kue gitu. Nah sampai pada akhirnya ada temen yang bilang, coba sih buka PO katanya untuk lebaran nih. Iya. Ada yang minta ya. Saya kan barusan belajar tentang bolu nih gitu kan. Terus udah itu nggak apa-apa saya buka PO. Dan PO pertama saya adalah buka bolu tape Mas waktu itu. Bolu tape? Untuk lebaran.
Jadi H-3 pokoknya H-1 apa H-2 itu bolu tape itu kami siap mengantar gitu kan. Dan pada saat itu alhamdulillah ya ada sampai 50-an Mas yang PO yang pesen itu luar biasa. Saya sebenarnya nggak berpikir sampai ke situ yang mengharapkan yang sampai banyak ya. Cuman ini ada sebuah perjalanan benar. Saya itu perjalanan yang begitu fantastis itu benar-benar yang itu yang kita lewatin itu berarti luar biasa gitu aja. Dan itu foto-fotonya itu ada semua saya foto, bangga banget saya fotoin tuh bolu itu segitu banyak Mas, ya ampun gitu loh ya istilahnya ya. Nah setelah itu Mas saya mulai berpikir kalau saya memang mau menekuni di bidang kue ini berarti saya harus menambah wawasan. Saya mulai kursus. Akhirnya mulai kursus. Saya kursus bukan saya nggak tahu. Benar. Tapi saya sudah tahu dasarnya. Setuju. Tapi saya menambah keyakinan saya. Benar. Dan saya mulai bergabung dengan komunitas baker. Gitu. Kursus itu kan mendapatkan sertifikat ya Mbak ya? Iya. Jadi ya saya sertifikat untuk baker saya sudah punya. Sertifikat yang istilahnya dari pemerintah itu ya. Kalau mau ngajar juga sudah bisa gitu. Nah, jadi selama saya udah mulai pemesanan saya sudah mulai banyak. Saya mulai atur manajemen dan bahkan sampai masuk ke hotel-hotel Mas kue saya itu luar biasa sekali, benar-benar yang saya sangat sibuk gitu kan untuk kue ini gitu kan. Jadi baju saya masih di gudang ceritanya gitu kan. Mbak masih jualan baju nggak? Masih, kalau mau ke rumah. Kalau masih ke rumah gitu kan. Jadi ada beberapa pelanggan yang memang masih mau beli baju, beli batik segala macam masih ke rumah gitu, masih saya layanin gitu. Cuman yang continue itu saya di kue gitu. Di kue itu luar biasa, tiap hari saya kerjasama dengan hotel juga ada. Nah kemudian juga untuk kue keringnya juga saya tetap juga Mas. Jadi saya berpikir seperti ini. Jangan hanya menunggu lebaran dong makan kue kering atau nastar. Iya. Saya selalu nastar premium saya itu apa yang istilahnya itu yang menjadi jargon saya bahwa tidak harus menunggu lebaran bisa makan kue kering. Nah gitu. Keren. Jadi saya waktu lebaran itu terus terang aja orang pada buka PO udah lama-lama kan masih baru ya, nggak pede lah mau buka PO ya. Saya buat aja Mas. Saya buat semua. Jadi waktu itu ada sekitar berapa puluh resep yang saya belajarin itu saya buat semua. Saya hanya bilang kepada asisten saya, kita buat kue, nggak ada yang pesan nggak apa-apa, yang penting kita dapat fotonya. Apa guna foto itu? Foto itu untuk kita promosi untuk tahun depan. Saya bilang begitu. Oke Bunda, meskipun kita buatnya nggak banyak, 4 toples 5 toples, yang penting ada fotonya. Ada semua fotonya. Dan itu kami buat, kita posting, kami buat. Mas, abis itu sampai lebaran saya nggak punya kue. Itu terjual semua kuenya. Jadi setiap orang ke rumah itu, kuenya mana? Saya lebaran nggak ada kue loh Mas. Malu saya, bener aja. Sangat bagian kue. Jadi sampai saya pulang mudik tuh ke mertua saya juga, saya bawa kue itu paling cuma 2 toples Mas, gitu. Kan nggak akan ada habis kuenya. Itu di luar dari ekspektasi saya, kue saya laku gitu banyak dan saya akhirnya dapat fotonya, dapat orderannya, uangnya balik gitu kan istilahnya kan. Nah seperti itu. Jadi, nah kemudian habis lebaran itu saya tetap produksi kue kan, waktu itu pandemi. Terus kemudian saya kerjasama dengan Lotte Grosir yang menampung kue kering saya di situ. Ada 7 kue kering saya yang ada di Lotte Grosir. Nah kemudian saya tetap buat, dan pada lebaran tahun berikutnya saya melihat udah mulai orang melihat pakai apa sih toplesnya sama gitu, sama-sama dengan saya itu loh Mas, ya kan. Nah saya berpikir begini, saya harus inovasi lagi dong baru, ya kan. Saya nggak mau dong jual-jual toples, saya kalah terus, saya kan masih baru ya kan. Kalau dibandingin dengan yang udah senior, udah lama segala macam, yang udah punya pelanggan di mana-mana, arisan aja sampai berapa gitu. Saya nggak mau yang kelas saya di situ gitu loh. Kelas saya kelas baru yang fresh gitu kan. Terus saya membuka hampers Mas. Hampers akhirnya. Orang belum memikirkan hampers. Saya sudah beli hampers. Udah ada hampers 50 biji saya beli hampers yang cocok untuk toples saya promosi. Itu belum ada kuenya Mas, baru kosong hampers. Saya buka PO hampers gitu kan, jualan hampers ini isi kue 3 macam harganya. Ada yang 100, ada yang 150. Dan itu murah sih gitu kan. Karena memang walaupun murah juga ya ibarat kata HPP kita masih dapat ya. Benar. Gitu kan. Dan saya jual
Kenapa saya batasin pada saat itu 50 biji? Karena pegawai saya juga nggak banyak, kan asisten juga belum banyak, jadi ya mungkin kayaknya 50 lah. Cukup lah ya, gitu ya. Kan, dibandingin karena memang banyak yang beli kiloan juga Mas, yang kilo-kiloan juga banyak. Luar biasa. Jadi untuk hampers ya udahlah 50 aja. Ternyata nambah lagi pesanan dari koperasi, dari perusahaan ini sampai terakhir itu Mas, saya sampai membatasi cuma 200 hampers. Akhirnya kita ngebatasin guys. Ampun. Yang di belakang, sudah Bun, jangan nambah lagi Bun, jangan nambah lagi, kami kapan mau jalan-jalannya, mau lebaran. Ini belum punya produk loh yang 50 tadi ya. Iya. 50 tadi itu cuma dipoto-foto gitu. Iya. Jadi benar-benar yang akhirnya terus udah nambah pemesanan hamper saya, 200 hampers itu benar-benar yang terjual dengan 3 macam kue ya, di dalamnya itu acak gitu. Dan ada salah satu pesanan itu dari suamiku sendiri, pesen ya. Dia nantangin aku nih Mas. Sekuat mana? Dia nantangnya begini. Aku mau pesen katanya. Iya. Untuk kantor dia untuk ngasih semacam bingkisan gitu kan. Tapi harus ada yang khasnya dari Lampung itu, apa khasnya? Gitu. Bisa nggak buat kue yang khas-khas gitu? Bisa lah. Mau rasa apa? Kopi ada ini kap. Nah langsung kopi. Kebetulan dia suka ngopi. Ceritanya. Makanya cookies kopi guys. Nah terus kemudian saya buat saya bisa buat cookies kopi. Terus udah saya ke belakang, saya udah menyanggupi pesanan suami saya itu 25 hampers. Dia mestinya tadinya bukan 25 hampers, dia tadinya mestinya itu 50 hampers dia pesan. Terus di akhir-akhir itu dia cuma kebagian 25 hampers karena saya sudah nggak sanggup karena pesanan yang lain banyak. Jadi untung aja dia, walaupun dia marah gitu kan, tapi yang di sini ini cookies kopinya itu benar-benar yang saya menjadi andalan pada saat itu. Karena setiap saya terinspirasi dari dia, jadi setiap hampers itu saya kasih cookies kopi. Satunya pasti cookies kopi, walaupun misalkan nastar, putri salju cookies kopi, tamrin gitu kan, kue yang lain gitu selalu ada cookies kopinya gitu. Sehingga cookies kopi saya ini luar biasa dicicipin dengan banyak orang gitu kan. Apa sih cookies kopi gitu kan? Nah, saya buat cookies kopi ini Mas, nggak sengaja. Nggak langsung jadi bagus, jadi enak, langsung jadi langsung dikonsumsi, banyak gagal-gagalnya juga. Jadi saya sebelumnya sudah pernah kursus untuk cookies kopi gitu. Tapi setelah saya kursus itu, cookies saya ini anak-anak gak doyan. Ditaruh di kulkas Mas, padahal cuma 2 biji cookiesnya gede segini di plastik. Nggak doyan? Nggak enak katanya gitu. Jujur kan? Nggak tahu gitu, katakan kok nggak enak gimana sih? Padahal enak gitu. Nggak tahu, rasanya aneh katanya gitu kan. Saya pandangin itu resep itu, saya pandangin apa yang salah ini ya? Ya ini saya ganti-ganti aja dan saya modif-modif aja sedikit, yang modif-modif dengan bahan segala macam, saya ganti bahan yang premium, saya modif-modif Mas. Nah itu sampai saya mencoba untuk yang ketiga kalinya itu termasuk penampakan belum benar-benar yang kok kayak cookies coklat gitu awalnya, kayak cookies coklat. Saya selalu nggak puas walaupun rasa udah enak. Saya coba lagi sampai saya menemukan dari penampakan sudah looknya, makanannya juga enak ya, akhirnya maksudnya ininya juga dapet, dicobain, baru saya jual itu namanya hampers cookies kopi. Nah kemudian pas setelah lebaran itu saya udah mulai berpikir begini, saya kan orangnya ini kemana-mana nih Mas orangnya, sana sini. Terus terang sebenarnya dasar saya ini orang marketing, saya ini marketing rumah aja saya pernah jual gitu kan ibaratnya kan. Cuman saya ini orang produksi juga gitu. Dari situ saya harus memilih, kalau enggak saya kehabisan nyawa kayaknya gitu. Benar. Sampai banget gitu kan. Saya ngurusin produksi, ngurusin marketing gitu kan. Pilih yang mana deh gitu ya. Yang mana gitu. Di saat saya harus melepaskan untuk bagian produksi gitu kan. Nah, saya nggak mungkin dong semua saya bikin gitu. Benar. Kan. Orang kan terketerbatasan, kalau kita oke kita semua bisa. Kita mau ya. Iya, tapi kan kalau orang kan saya cari yang paling simpel, yang paling hasilnya itu akan menemui yang sama dengan hasil kita, yaitu adalah kue kering. Karena apa? Karena dia tidak, kalau roti itu kan nggak bisa di kemana-mananya Mbak ya? Susah-susah gitu loh, gampang loh Mas. Bener. Misalkan ada 3 orang gitu ya, belum tentu dia bakat ke roti. Jadi roti itu cukup benar-benar yang kue manja gitu. Benar-benar harus ekstra banget ya. Terus kemudian
bolu juga harus juga tangannya memang harus yang ini benar gitu loh. Akhirnya ketemulah kue kering akhirnya ini. saya ke kue kering ini kan dia nggak terlalu main mixer, Bener, simple banget. Simple gitu. Yang penting kan takarannya tuh pas. Gitu. Jadi saya buat dengan takaran gitu. Ibarat kata kalau dulu itu resep itu ada 2 sendok, 3 sendok. Itu saya nggak mau. 2 sendok itu benar-benar saya timbang. Gramasi semua. Nggak bisa lewat sedikit, nggak bisa. Bener. Sejumput garam, saya nggak mau sejumput garam. Itu berapa sejumput garam? Saya gramin. Gitu, ini yang baru bener guys. Gitu. Jadi ketika itu saya serahkan kepada tim produksi, itu mereka sama udah benar, hasilnya, benar. Gitu. Jadi masalah nanti memanggangnya juga saya kasih tahu harus apinya kecil, jangan terlalu besar takut mutung gitu kan. Jadi matangnya luar biasa, terus nanti rasanya dia akan crunchy. Iya Mas, jadi seperti itu. Jadi akhirnya kemarin saya menengok kue-kue saya nih di pusat oleh-oleh. Saya sudah terbersit ingin membuat sebenarnya kemasan itu pouch gitu. Karena bagi saya kalau pouch ini kan bisa ini kan terlindungi nih Mas. Benar. Ya kan terlindungi, terus kemudian saya buat kering di dalam, insya Allah dia nggak hancur gitu kan. Kalau hancur sedikit mungkin biasa, tapi ini nggak akan hancur gitu. Nah kemudian dengan kemasan ini nih saya itu bisa berjejer lebih simpel gitu. Seperti itu gitu kan. Nah, sama yang lain juga ya. Iya, akhirnya terus saya cek kue-kue saya di toko oleh-oleh itu. Di situ ada SPG-nya yang mengatakan bahwa Bu, kenapa Ibu nggak buat kemasan seperti ini gitu kan, kemasan pouch gitu. Nah akhirnya tambah memang saya sudah ada keinginan buat pouch, jadi langsung saya desain gaspol banget nih gitu kan. Tapi tetap aja saya harus membuat perizinan dulu. Benar, nggak boleh asal-asal guys. Perizinan saya paling nggak bisa asal-asal. Saya kalau dari dulu tuh Mas ya, kalau sudah memulai usaha itu saya selalu semangat saya tekunin. Benar. Kemudian kita perizinan juga harus lengkap gitu. Jadi memang saya bukan yang awalnya mungkin iseng apa gimana, tapi abis setelah kita sudah menemukan bahwa ini adalah usaha saya, ya benar-benar gitu. Jadi apapun tetap, walaupun kita mau nanti menemuinya kesulitan apapun, ya kita tetap jalan, pasti ada jalan gitu. Jadi kemudian saya akhirnya kemarin bulan apa nih? Bulan 8 Agustus. Nah ini barusan ini kemarin itu loh Mas, ini baru bulan Agustus kalau nggak salah ini Mas. Oh fresh banget ini masih fresh banget ini. Jadi, oh iya nih. Jadi ini kemarin nih pembuatannya di bulan apa nih tuh? 29. Bulan 7 kan, akhir bulan kan. Nah, pembuatannya barusan dipasarkan Agustus loh Mas, ya kan? Iya. Buatnya kan akhir bulan Juli produksinya. Terus ini udah mulai masuk ke toko-toko segala macam bulan ini gitu loh semuanya. Keren. Nah, gaspol ya. Gaspol. Enggak ada ya, saya bingung. Kan kadang-kadang orang, aku pengen buat ini, nanti jualnya di mana? Itu nggak ada gitu loh. Jadi kemasan belum jadi pun, itu kue cookies kopi ini sudah di box-box. Aku yakin banget berarti. Itu saya selalu yakin. Karena apa? Karena saya kalau orang itu Mas, alhamdulillah sih katanya banyak yang bilang teman-teman saya ini jiwa marketing kamu pas banget, kuat gitu, membidik pasar itu pas. Bener. Karena saya pernah jualan itu batik, Mas, ini kembali saya jualan batik. Saya beli, ini bakal booming. Saya beli 100 piece, saya beli. Langsung beli? Saya beli banyak begitu. Saya nyampe, saya tawarkan kepada teman-teman waktu itu pada lagi arisan, dan itu terjual hampir separuhnya. Langsung dapat cuan gitu, langsung intinya kembali. Yakin kan Pak ya? Yakin, kita langsung memikirin apa nih yang kira-kira bisa, kayaknya ini. Dan kita tuh harus memakai juga, dan kita juga harus pede. Benar. Pede dalam menjual produk kita tuh harus pede. Gitu kan. Jadi ketika kita pede, penjualan kita juga akan lancar. Sama seperti ini. Cookies kopi ini barusan kemasannya baru selesai di akhir Juli. Tapi cookies kopi saya sudah di box-box itu. Begitu kemasan jadi, langsung dimasuk-masukin. Kemas semuanya. Terus kemudian saya kan tadinya kan nggak mau masuk ke toko oleh-oleh, kan kita bawa bener sampel dong. Bukan bawa yang ini kan. Nah, saya begitu udah jadi buat berapa dulu, saya langsung tawarkan ke toko oleh-oleh, kasih sampel dan minggu berikutnya 2 hari 3 hari itu mereka oke. Ini berani modal artinya. Itu setuju saya dengan dengan UKM yang seperti ini gitu guys. Gitu. Bukan yang memikirkan hal yang membuat
sulit ya. Bener. Ini mau usaha ini tapi jualnya kemana? Dia udah memikirkan jualnya kemana duluan gitu ya. Jadi menjualnya kemana? Kalau kemasan kita bagus, kemudian terus udah tuh jangan takut harganya mahal lah begini begitu. Berarti itu bukan segmen kita. Setuju. Gitu. Bener. Orang kita tuh ngejual kayak gini, ini kita kan ngitung HPP loh, berapa gitu loh, kemasan berapa ini berapa. Kita ngejual menentukan harga itu nggak sembarangan. Gitu. Artinya memang harga itu yang benar-benar ibarat kata kita sudah ada untung di situ dan itu harga bukan harga mahal, itu terjangkau sebenarnya gitu. Ya, harga berapa Mbak? Ini harga saya jualnya ini 17.500. 17.000 tuh guys, masih terjangkau dong. Kemasannya udah oke. Kalau beli 3 50.000. Nah, 3 50.000. Iya, 3 50.000. Ini bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana, nih semuanya. Oke. Dan insya Allah ini enggak apa-apa. Kemarin aku kirim ke Jakarta juga nggak apa-apa. Ya, dan ini juga produk ini udah nyampe. Ya udah melalang buana. Melalang buana tuh, padahal baru guys. Ya. Baru ini. Baru tetap kemarin saya dapat bahasa begini. Jadi kalau misalkan kita membawa produk kita kemanapun, makanya saya selalu di tas saya itu Mas ada produk saya. Ada. Okay. Jadi begitu ngobrol ini kan nggak sempet nih, walaupun di mobil ada. Mana produk kamu? Keluarin. Gitu. Jadi ada satu yang misalnya ini kelengkok apa-apa mungkin di tas saya karena tas saya kecil, saya selalu bawa. Ngobrol tuh saya. Bener. Ini produk saya. The real ini ya, marketing ini ya. Iya, bener. Jadi memang itu seperti itulah. Harus dibawa ya guys. Jadi kalau kita tuh punya produk tuh jangan disimpan-simpan. Bawa walaupun cuma 1 biji. Iya. Gitu. Kemudian kartu nama juga kita harus bawa. Kita nggak tahu nih kita bakal ketemu sama orang siapa. Benar. Ya kan? Ketika ketemu orang penting kita nggak bawa produknya, udah. Benar. Jadi hilang momen. Dimanapun sapa orang, ngobrol. Kemudian cari peluang. Sodorkan. Cari peluang. Benar. Seperti itu. Setuju. Iya. Jadi kemarin saya sempat nyampe Batam. Nyampe Batam juga Mbak? Nyampe Batam. Kebetulan saya suami dipindah tugaskan di sana. Jadi saya bingung kan. Tapi kalau bagi saya sih bukan masalah bingung. Saya sebenarnya ngomongnya bingung tuh di luar. Di dalam saya tuh sebenarnya saya kayaknya peluang. Peluang gitu kan. Jadi kalau saya bingung itu biar suami saya tuh ngerasa gimana gitu. Padahal itu peluang. Peluang saya sih peluang ini kemana-mana gitu kan. Ternyata saya benar-benar saya jalan-jalan ke Batam, kemudian saya foto ini kopi. Saya bertemu dengan salah satu namanya pembina UMKM juga di Angkasa Pura. Kan ya dari itu. Terus kemudian kita sudah kerjasama dan produk saya ini nanti akan ada juga di Terminal 3. Masya Allah, udah nyampe Batam. Di Soekarno-Hatta jadi Terminal 3-nya, padahal ketemunya di Batam nih, gitu kan. Jakarta. Sekarang dia stand-nya ada di Terminal 3. Dan Cookies Kopi juga ada di sana, guys. Mantap. Oke, sorry deh, kita gara-gara puas banget nih ngomongin ini ya, produk. Jadi suami pindah ke Batam itu pindah tugas? Iya, dipindahin. Dipindahin loh. Oke. Sorry Mbak, itu apa Mbak? Apa ya? Jadi gimana ya? Jadi mau cerita itu gimana dari mana gitu kan? Jadi sebenarnya tuh suami itu dapat promosi jabatan, gitu kan? Jadi kepala BPMP Provinsi Riau. Oke. Iya. Jadi, aduh malu nih. Kalau cerita-cerita begini ya nggak sih gitu kan? Jadi begini Mas, menyikapinya ya. Saya ini dari muda itu, maksudnya dari gadis itu memang nggak bisa diem ya, nggak bisa diem. Ya, memang saya selalu oprak gitu kan katanya kan. Dan dia juga paham dengan itu. Gitu. Jadi dia memberikan ruang saya untuk mengeksplor kemampuan dan potensi saya gitu. Jadi dia tidak pernah membatasi saya. Yang penting kamu tahu koridornya sebagai istri kan, seperti itu. Dan juga kamu juga akan lebih nyaman dan lebih apa yang kamu kerjakan ini ketika kamu bisa cerita kamu, perjalanan kamu ini menjadi inspiratif ke orang lain. Seperti itu. Ya. Ini suaminya pejabat loh guys. Tapi beliau nggak malu, Masya Allah. Malah saya yang disupport ya? Dia disupport sama dia disupport, bahkan dari Queen Sigernya itu adalah pemberian nama dari dia. Bunda kalau mau namanya berusaha itu
ada khasnya. Kamu Ada orang khasnya dari Lampung ya. ya. Kebetulan saya orang Lampung asli ya, jadi biar orang tahu itu kan Queen kemarin itu ada Queen adalah ratu dan Siger itu adalah menambahkan bahwa identitas Lampung ya, gitu kan. Jadi Queen Siger. Kemudian juga cookies kopi ini juga ide juga dari dia gitu. Dia penggemar kopi, jadi terus terang aja dia sangat penggemar kopi. Kemudian saya buat cookies kopi ini dan ternyata guys bener-bener ya doa suami itu memang benar-benar yang barokah gitu di sini. Jadi di perjalanan cookies kopi ini mulus gitu. Masya Allah. Ya, ini walaupun suaminya, bukan kita ngomongin pejabatnya, walaupun beliau pejabat tapi beliau tetap dukung nih seorang istri dan mungkin kalau untuk ngasih gitu ya pasti berkecukupan lah ya gitu ya. Ya, maksudnya ya ada cukup lah gitu istilahnya. Kalau cuman gimana ya Mas, saya itu kok lebih lebih senang itu hasil sendiri. Benar. Setuju. Ini nggak mengandalkan, bukan nggak ini ya. Gimana ya, bukannya nggak menghargai atau gimana. Sebenarnya banyak sekali kata-katanya. Apa sih yang kamu cari gitu loh? Apa yang kamu cari? Pasti dong. Suami banyak yang nanya gitu pasti kan? ya. Suami pejabat. Kecukupan gitu kan, kok kayaknya kok jatuh bangun amat gitu loh, nemen amat gitu kan istilahnya. Saya bukan itu loh Mas yang saya ini. Saya tuh punya keinginan yang besar sekali di dalam diri saya tuh. Saya nggak bisa kalau duduk-duduk aja gitu loh. Saya ingin memberikan bahwa perjalanan saya ini ada yang bisa diambil sisi positifnya dari teman-teman. Dan alhamdulillah itu ada teman dari Musuji, dia juga membuat cookies tiwul, itu terinspirasi dari saya. Iya. Dia ngomong terinspirasi dari saya gitu. Dan itu saya luar biasa sekali kan bisa menginspirasi orang lain. Iya dong. Nah kemudian teman saya juga ada di SMP itu yang dia buka rumah usaha herbal. Itu juga dia, kamu inspirasiku katanya begitu dia ngomong. Luar biasa gitu. Karena saya memberikan hal-hal yang begitu kan. Iya. Nggak berdosa gitu kan. Bahkan kita sama aja kita berbuat kebaikan. Dan itu yang akan saya cari. Kepuasan saya di situ loh Mas. Bukan tentang duit ya. Iya. Kepuasan saya ketika apa yang saya lakukan itu bisa memperbesar, mungkin bisa menjadi panutan untuk teman-teman UKM lain. Nah itu yang saya inikan gitu loh, luar biasa buat saya gitu. Iya dong. Gitu istilahnya. Setuju ini, setuju. Benar-benar. Keren. Dan ternyata Allah juga selalu mempermudah jalan saya gitu. Jadi dari awal saya bisnis segala macam itu ya selalu ada kepuasan yang saya dapatkan, itu selalu dapat Mas. Nggak pernah dilarang juga. Iya, nggak dilarang dan alhamdulillah gitu. Bahkan sekarang aja suami sangat mendukung gitu. Apa yang kamu lakukan sekarang, yang penting kamu tahu posisi sebagai istri bagaimana gitu kan. Ya pokoknya dia sangat support sekali gitu. Keren ini guys, keren. Oke, ini ada ini nggak sih Mbak? Ada Instagramnya nggak sih? Ada, IG-nya ada di Queen Siger ya, Queen_Siger. Siger. Ya. Oke. Kalau ada ditulis nanti Mas. Siap. Kalau teman-teman mau mesen gitu, kira-kira kemana? Aku udah ada di Shopee nih Mas. Oh, udah ada juga. Iya, tapi di Shopee baru ya guys. Mohon di ini support ya guys. Jadi ya. Shopee-nya apa namanya Mbak? Shopee-nya Queen Siger _Lampung. Oke, Queen Siger _Lampung. Dan ini setahu gue udah ada di TikTok juga ya Mbak? Iya, bener nggak Mbak? Sudah ada. Bahkan ya aku ada sih teman-teman itu yang menjadi pengikut itu 2.000 sih, baru dikit. Mantap guys. Nanyain di mana belinya gitu. Iya, nanyain belinya gitu. Kebetulan saya memang belum daftarin ke keranjang kuningnya itu ya. Ini dalam tahap proses. Ini masih baru loh guys, baru ini kan. Insya Allah nanti akan segera ada juga, lewat TikTok juga ada. Sekarang baru lewat Shopee. Ada Shopee dulu. Atau langsung ke IG. Boleh kalian follow Instagramnya Queen Siger _Siger. Ya, itu untuk kemudian Shopee-nya Queen_Siger. Queen Siger _Lampung dan TikToknya? TikToknya Queen Siger. Oke, nah boleh teman-teman semua support ya. Dan ini tuh produk lokal asli Lampung guys. Wih, itu ada siger-siger ya. Kopi banget ya, Mas. Boleh dicicipin. Siap. Yang mana nih? Ini kebetulan ada 3 variasi topping ya, Mas. Hah? Serius? Iya, ini ada original. Nah, jadi di sini. Oh iya juga. Di sininya nih. Nah, original ini Mas. Ada almond, kemudian ada choco chip. Nah, gitu. Oke, mana yang choco chip? Aku seneng. Oh, ini choco chipnya ya, guys. Kita cobain. Ini wangi kopi banget nggak? Apa choco hanya sekedar
kopi-kopian gitu kan. Nah, Choco ini chip ini kebetulan ini saya menggunakan kopinya, kopi bubuknya itu punya UMKM juga. Masya Allah. Jadi kita satu kemasan ini ada 3 UMKM, Queen Seeger, kemudian ada kopi New Day, dan gula semutnya itu Seroja. Oh, ini ada gula semutnya juga? Iya dong, pakai gula semut. Kalau enggak enak nanti. Pasti ada gula semutnya, ada kopinya. Oke ya guys, ini bukan sembarang ternyata. Iya. Bukan sembarang kopi ya. Cookies coffee. Nih. Kukira itu cuman kopi-kopian gitu. Oh, ini choco chipnya lembut juga ya ternyata ya. Kopi banget. Lihat guys. Oke. Nah, kruk-kruk gitu kan bunyinya langsung. Tas kriuk versi halal. Ya. Insya Allah. Jadi kering. Lebih kering dari yang saya buat di toples waktu itu. Dan ini lebih kering karena apa? Karena ininya saya buat gramnya itu lebih kecil, gramasinya, supaya dia bisa agak tipis gitu. Kemudian pas dipanggang dia akan lebih kering. Itu di open ya Mbak? Iya, di open. Oh. Maksimal guys. Ini kopinya nggak enak loh. Iya, kopinya benar-benar enak. Jadi cara menikmati kopi, cara lain menikmati kopi, ya cara baru kopi. Menikmati kopi ya? Ya, cara lain menikmati kopi ya cookies kopi dong nih ya. Jadi kalau nggak sempet minum kopi, tapi Anda penggemar kopi, boleh deh selalu nyisipin ini di tasnya untuk makan di perjalanan, dimanapun, ngopi banget. Jadi aroma kopinya benar-benar kangennya terobati. Ini asli guys, nggak bisa diem nih. Iya, seperti itu ya. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan kalian memang sudah punya usaha, usahanya ditekunin dan segala dari aspeknya itu benar-benar dibenahi. Jadi jangan hanya misalkan kita, kemarin saya ada sih ketemu teman, saya cuma bisanya produksi lomba, nggak bisa menjual. Seperti itu gitu kan. Oke, kalian bisanya produksi, ya produksi, tapi kalian juga harus menguasai juga ilmu penjualan juga. Maksimal harus berusaha gitu. Benar. Jangan ngomong nggak bisa gitu dulu gitu loh. Bisa kok gitu. Dengan cara apa ya? Kita semaksimal mungkin dulu bagaimana gitu kan. Nah itu jadi artinya jangan berhenti gara-gara saya nggak bisa menjual atau marketingnya. Habis itu nanti jadi nggak produksi gitu loh dengan alasan itu gitu loh. Akhirnya mandek. Ya? Iya mandek gitu. Jangan seperti itu. Jadi kalau bisa produksi aja dulu. Gitu. Fokus produksi dulu. Iya. Nanti langsung sambil jalan produksi jalan kita sambil memikirkan kemana gitu kan, kita menjualnya kemana, layaknya kemana. Jadi kalau produksi kita itu sudah layak, insya Allah itu yang namanya oleh segala macam itu nerima. Tapi kalau kita nggak pede dengan produk kita, ya apa yang mau ditawarkan? Iya, gitu kita bingung mau menawarkan sebagai marketing pun kadang bingung gitu loh, karena yang kita produksi itu nggak meyakinkan gitu loh. Jadi benahi produksinya dulu, benar-benar produk kita tuh layak untuk dijual dan dikonsumsi untuk orang banyak gitu. Jadi ya produksinya yang baik gitu, yang bagus. Nah itu baru keren ini. Jangan memikirkan hal yang belum apa-apa sudah. Iya, udah mikir minus nggak bisa ini, nggak bisa itu. Karena kalau melihat kita misalkan melihat saya gitu, Mbak mah udah kemana-mana, Mbak mah koleganya mana-mana. Ini Mbak terus terang aja saya yang namanya usaha ini saya nggak dibantu dengan kolega suami. Gitu. Oke, dengerin tuh ya guys. Kalau misalkan saya mau minta tolong, ya tolong sih ini gampang saya. Banget ya. Gampang banget. Bener. Tapi untuk apa gitu loh? Saya bisa sendiri kok gitu. Jadi ibarat kata kalau dia ini kegiatan itu di hotel, saya juga kegiatannya di hotel. Iya. Mas, dia lewat depan, saya lewat dapur. Ya kan? Iya. Sama-sama hotel. Benar. Ya, hotel bintang-bintang juga. Iya, gitu kan? Iya. Setuju. Kegiatan di Novotel lewat depan. Ayah saya lewat dapur. Setuju. Saya ngirim kue lewat dapur. Beliau ngisi kegiatan di hotel, ibaratnya. Makan kue saya. Kan gimana tuh cerita? Iya. Gitu. Istilahnya dia nggak tahu kalau saya juga masuk hotel. Makanya suka ketawa kalau ayah kegiatan hari ini di mana? Di Hotel Emersia. Saya juga ke Emersia. Loh, kamu ngapain ke Emersia? Saya ngapain? Saya kegiatan di Emersia. Loh, saya juga kegiatan saya di dapur. Gitu. Oh, baru tahu juga dia terusan. Itu guys. Jadi nggak ada sesuatu yang instan sebenarnya. Teman-teman di sini tuh butuh proses gitu ya. Bahkan saya ada cerita nih Mas. Jadi saya masuk Bukit Randu. Manajer Bukit Randu itu teman suami saya, teman akrab Mas. Oke. Ya kan? Jadi saya sudah masuk dan saya udah kenal sama beliau.
begitu ini ngobrol gitu kan ya namanya profesional ya. Saya maluin ini mau apa namanya ada bazar nih muktamar ini. Oh silakan ibu begini. Terus kemudian pas kebetulan pada saat itu suami saya telepon saya, kamu di mana gitu kan. Saya bilang saya di Bukit Randu. Ketemu siapa kamu? Saya ketemu dengan Pak Manajer ini. Coba salamin katanya gitu kan. Nah ternyata saya nggak mau sampaikan salam dia itu. Terus besoknya saya ketemu dengan beliau. Terus udah itu beliau ngirimin foto saya ketemu beliau. Terus dia langsung nanya, siapa yang istrinya ini? Gitu kan. Saya Pak. Jenggut saya pala saya. Kenapa nggak ngomong? Bilang, gitu kan. Nah seperti itu kan pernah saya bilang. Gokil tuh ya. Gitu. Jadi kenapa kamu nggak bilang kalau kamu istrinya si ini? Itu kan udah kayak adik saya begini. Gitu nggak bisa. Ini nggak mau memanfaatkan ya, nggak mau memanfaatkan, tapi lebih ya udah proses sendiri gitu sendiri, ya. Gitu. Ada jalurnya masing-masing aja ketemu jalur itu gitu. Wow. Seperti ternyata itu. Jadi seru banget ya. Iya, kalau orang yang lain makanya dia masih ini, dia masih itu. Itu tuh nggak seperti itu bayangin gitu. Padahal saya kalian tuh nggak tahu nol, gitu. Iya, saya mulai dari nol. Makanya saya bilang kalau yang saya jungkel, tengkurap apa kayak mana gitu mungkin sudah nggak ini lagi. Gitu. Dan itu nggak perlu saya expose di sini. Sekarang saya masih tetap solid dan Queen Siger masih tetap ya kalau misalkan untuk Lampung gitu ya, UMKM tahulah Queen Siger gitu kan. Oke. Apa nih Mbak? Apa harapan Mbak sama Queen Siger next bakal mau dibawa kemana sih Queen Siger? Gitu? Saya sih lebih ke ini sih Mas, Queen Siger khususnya untuk cookies kopi ini masih tetap bisa untuk produksi ya, menjadi besar dan itu bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman atau tetangga-tetangga saya yang ada di seputar tempat tinggal saya atau mungkin orang lain yang memang membutuhkan pekerjaan gitu kan. Jadi bisa berdaya guna di situ gitu loh di produksi saya itu Mas. Nah, dan juga saya di sini juga menekankan kalau misalkan nanti ada apa namanya sih Mas kalau yang investor ya mau kerjasama gitu untuk membesarkan Queen Siger ini kenapa enggak gitu loh. Karena terus terang aja dari brand juga Queen Siger ini sudah layak gitu, istilahnya udah bagus gitu kan. Karena itu tadi karena keterbatasan saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai istri yang memang saya banyak tanggung jawab untuk menggerakkan Dharma Wanita juga Mas gitu kan. Jadi tapi saya kepingin ini tetap ada gitu kan. Jadi tetap besar gitu dan besar bisa berguna untuk kehidupan untuk banyak orang gitu loh. Itu aja sebenarnya tujuan saya. Queen Siger ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang dan bisa berdaya guna ke depannya untuk orang banyak. Dan orang bisa memiliki Queen Siger ini milik sama-sama gitu loh. Itu saya sebenarnya Mas. Itu gitu. Enggak ada yang rasanya lebih saya mau dapetin yang gimana lagi. Bagi saya udah cukup sih gitu loh. Segala macam ya ini bisa berjalan, bisa berdaya guna untuk orang banyak. Kemudian sudah gitu. Itu pesan buat saya. Insya Allah lah. Keren banget ya guys. Ternyata dapat wejangan banyak hari ini guys. Dapat materi juga. Wah ternyata kuat banget materinya hari ini ya. Oke. Untuk teman-teman semua yang nonton ya podcast gue hari ini, jangan lupa di follow juga Queen Siger Lampung. Untuk Instagram di Queen_Siger ya. Oke, dan jangan lupa di support juga untuk Ilham Ayu officialnya. Karena semakin kalian support gua, semakin gua senang banget untuk mendatangkan orang-orang inspiratif juga ke sini ya. Oke, terima kasih Mbak Mei sudah mampir ke Ilham Ayu dan sharing bareng kita semua. Ini wah keren banget ini ilmunya. Ternyata dari seorang istri pejabat, dia nggak mau lemah gitu ya, dia nggak mau mengandalkan yang udah ada gitu, tapi dia mau memperjuangkan proses gitu ya. Apalagi kita guys, kita ini privilege-nya belum ada loh gitu, jangan sampai kita lemah gitu ya. Oke, Mbak minta dong satu kata-kata gitu ya untuk teman-teman semua gitu. Jadi untuk teman-teman ya mungkin untuk para ibu-ibu kali khususnya yang memang berusaha seperti saya gitu, terus gali potensi diri kita, kemudian jangan orang itu mengenal kita karena suami kita, si A si B, tapi karena kita memang benar-benar berkualitas. Seperti itu. Wih, keren, setuju.
Benar. Jangan sampai kita ngandalin sesuatu yang udah ada deh gitu ya. Boleh. Tapi jangan keseringan ya Mbak ya. Oke. Jangan. Kita juga punya kok potensi yang bisa kita kembangkan. Benar. Bukan berarti kita nggak bersyukur kita ya. Bersungguh-sungguh. Gitu, bersungguh-sungguh. Dan juga dampaknya juga jangan kita selalu berpikir untuk diri kita gitu. Dampaknya juga kita bisa memberikan inspiratif aja untuk orang lain itu sudah cukup alhamdulillah. Ya. Bukan soal duit di sini guys. Ibarat kata itu gitu loh. Ya kalau misalkan sudah seperti itu, insya Allah doa-doanya itu kan akan banyak. Benar. Untuk kita dan mempermudah juga jalan kita. Jadi kebaikan yang berbuah kebaikan juga. Itu yang saya rasa. Keren. Oke. Terima kasih Mbak Mei sudah mampir ke Ilham Ayu dan udah sharing ke teman-teman semua. Next lah ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Mbak Mei. Siapa tahu nanti Mbak Mei mau membongkar tentang bajunya guys. Gue belum sempat sentuh-sentuh tuh tentang baju-bajunya tadi. Karena udah fokus sama yang namanya Queen Figure ini. Weh, keren. Oke, jangan lupa follow lagi ya teman-teman ya. Oke, langsung aja di subscribe channelnya Ilham Ayu biar gue makin semangat datengin orang-orang keren. Oke, thank you teman-teman semua. Terima kasih. Alhamdulillah selesai juga nih.